Shalom semuanya. Happy Sunday. Mana kayaknya masih lemas nih semua ya. Shalom. Yes. Hari ini tentunya hari yang sangat luar biasa buat kita semua. Kita berada di sini itu semua karena kerinduan kita untuk kita mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Yes, hari ini tentunya hari yang sangat ditunggu-tunggu buat kita semua. Kita akan dapat banyak sekali berkat lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat penyembahan kita. Pokoknya kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada amin? Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pastor Daniel Susanto untuk ibadah 1 dan ibadah kedua. Ibadah kedua itu pukul 10.30 ya. Dan tentunya dilayani juga oleh para tim worship. Mana suaranya? Luar biasa. Sepertinya semua lagi semangat ya. Saya juga ingin menyapa buat jemaat yang selalu setia mengikuti ibadah kita lewat online. Happy Sunday, welcome home, welcome to NIC. Ya, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita bisa memberikan salam satu sama lain sambil kita berkata, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Ya, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap proses, untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap kesehatan, untuk setiap nafas kehidupan, apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, kami mau berkata Tuhan Yesus terlalu amat baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menaruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami memberikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja luar biasa, memelihara kami, mencintai kami, dan memberkati hidup kami. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya semuanya kami hanya alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Pastor Daniel Susanto yang akan membawakan firman-Nya. Biar Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan setiap jemaat yang mendengarnya semua diberkati, dan kita akan kembali dengan membawa roh sukacita yang luar biasa. Begitu juga dengan semua pelayan firman Tuhan yang hari ini, biarlah kami semua dipakai Tuhan untuk melayani untuk kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biar Tuhan tolong mereka agar supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami mendapat berkat yang luar biasa. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami mau taruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, yang bersuka cita katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita mau memuji Tuhan, katakan amin. Sebab Tuhanlah kemenangan kita. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau nyanyikan bersama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
kesaksian kita. Dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat saja katakan, oleh. Mari dengan iman katakan, oleh. Iblis kuasanya oleh darah anak. Lebih lagi semua, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai bagi Tuhan kita, katakan haleluya. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan musuh. Amin. Untuk menginjak iblis, katakan amin. Mari tos kanan kiri muka belakang kita, katakan engkau diberi kuasa untuk menghancurkan iblis. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh Engkau besar Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama nyatakan, terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Allah kita dahsyat, amin. Sungguh tiada Allah yang seperti Dia. Mari sambil kita menikmati hadirat Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau di sepanjang bulan ini kita boleh kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Sungguh tiada yang lebih indah daripada kasih Yesus bagi kita. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Yes, Lord. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Mari jemaat Tuhan, dari hatimu kita nyanyikan pujian. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, you are holy, holy and righteous, bright morning star. All the heavens shout your praise.
beautiful name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, how wonderful, how wonderful, how beautiful, Jesus, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Mari kita sembah Tuhan. We come to worship you, Lord. We come to worship you, Lord. How wonderful, Jesus. How beautiful. Oh, Jesus. You are beautiful and wonderful, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, sungguh tiada Allah yang seperti-Mu, pribadi yang begitu mengasihi kami. Oh, mari saudara yang mengasihi Tuhan, mari sembah, sembah, sembah Tuhan. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh Engkau indah, nama yang terindah, nama yang terindah di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau sungguh berarti bagi kami. Sungguh tiada yang seperti-Mu, begitu mencintai setiap kami Tuhan. Di dalam setiap saat dalam hidup kami, Tuhan Yesus, kami mau terus menyambut Engkau Tuhan, satu pribadi yang begitu mengasihi kami, yang bahkan mengorbankan nyawanya untuk setiap kami. Hanya Yesus nama yang terindah, nama yang termulia. Engkau agung, Engkau mulia Tuhan. Dia sungguh indah di
agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari bersama-sama kita menyambut Raja kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, mari angkat tanganmu kepadanya. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat dan pujian, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, kami beri hormat dan pujian. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Engkau yang termulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta. Engkau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puja nama-Mu Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang layak Tuhan. Tiada yang lain dan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang Maha Pengampun, Engkau Bapa kami yang mengerti keadaan kami, dan Engkau Bapa kami yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan,
buat pemeliharaan, penjagaan, pembelaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi hanya oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh melewati hari demi hari Tuhan hingga saat ini. Kalau kami boleh berdiri Tuhan sampai saat ini, hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bawakan Tuhan pokok-pokok doa umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mendukung, kami mau sehati sepakat Tuhan. Berdoa untuk seorang bapak yang sakit radang usus, polip dan diare. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dalam proses pengobatan. Terima kasih Tuhan sudah tanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh karena bilur-bilur Tuhan, kami sudah sembuh. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang berkati dan urapi setiap obat-obatan yang dimakan, diminum, yang masuk ke dalam tubuhnya. Setiap perawat, setiap orang-orang yang merawatnya, setiap peralatan medis yang digunakan, Tuhan pakai untuk memulihkan kesehatannya. Berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Yang mengalami sakit DBD atau apapun juga ya Tuhan. Kami percaya sekali lagi kami nyatakan. Kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan yang terus pulihkan kesehatan kami semua. Tuhan yang terus berkarya. Sehingga kami boleh mendengar, kami boleh melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang urapi, berkati, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkannya, kami boleh hidup, kami boleh bangkit, kami boleh diingatkan, ditegur, dinyatakan kesalahan kami, dididik dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu nanti kami pulang, kami tidak menjadi biasa-biasa, tapi kami menjadi luar biasa. Kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Dan kami siap untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan hanya bagi Engkau yang layak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali angkat kedua tangan kita saudara. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Suatu situasi yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Bapa, kalau saat sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu atas setiap kami di tempat ini. Sehingga sungguh pada pagi hari ini kami bukan datang untuk sebuah ibadah rutinitas biasa. Tetapi pagi hari ini adalah pagi di mana kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat setiap kami yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi tidak akan sama lagi hidupnya. Kami akan diubahkan. Pada saat kami pulang dari tempat ini, perkara-perkara ajaib yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kami terjadi atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat, Kau angkat setiap beban-bebannya Tuhan. Bahkan setiap pintu-pintu yang tertutup, Engkau bukakan setiap pintu-pintu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicara bagi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi semua.
Ada shalom, kurang kencang shalomnya. Shalom. Ya, anak Tuhan harus semangat ya. Terima kasih buat worship team yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang sudah melayani. Juga buat production team di belakang sana, buat para usher, guru-guru Kid Church, para pendoa, bahkan siapapun yang terlibat pelayanan pada hari ini. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Ada satu tema yang saya rindu sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ini adalah pesan dari Tuhan yang saya renungkan. Saya minta Tuhan mau bicara apa untuk Jemaat NIC pada hari ini. Judul hari ini yang saya bisa sampaikan, Ask for what we can do. Ya, jadi mintalah apa yang tidak mampu kita lakukan. Kalau sesuatu yang mampu kita lakukan, kita minta, itu namanya anak kurang ajar, anak malas. Kita bisa lakukan tapi kita nyuruh Tuhan yang lakukan. Di sini saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara berdoa memohon sesuatu yang besar? Sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan. Sesuatu yang merupakan mungkin itu mimpi saudara atau cita-cita saudara. Sesuatu yang memang terlihat sepertinya mustahil untuk didapatkan. Kapan saudara pernah berdoa untuk itu? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah berani berdoa untuk meminta sesuatu yang besar. Atau mungkin tidak pernah berdoa seperti itu. Nah, beranikah saudara berdoa ketika saudara sedang dalam lilitan hutang misalnya? Bukan hanya berdoa, Tuhan berikan berkat supaya aku bisa melunasi hutangku. Tapi berdoa, Tuhan mari berkati aku berlimpah. Supaya aku dapat membantu orang-orang yang perlu aku bantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Berani gak doa seperti itu? Beranikah saudara berdoa ketika sedang tidak ada pekerjaan? Bukan hanya berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan. Tetapi kita berani berdoa, Tuhan berikan aku perusahaan atau jabatan tinggi. Supaya aku dapat mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Beranikah saudara berdoa ketika anak-anak kita mungkin sedang memberontak atau melukai hati kita sebagai orang tua? Kita bukan hanya berdoa agar Tuhan melembutkan hati mereka, tapi kita berani berdoa agar Tuhan pakai mereka untuk melayani orang-orang yang terluka. Beranikah saudara berdoa saat tidak memiliki rumah? Kita bukan hanya meminta Tuhan berikan aku rumah, tetapi kita berani meminta Tuhan berikan aku rumah yang besar supaya bisa dipakai untuk melayani orang, untuk tempat persekutuan, untuk membaptis orang, untuk menampung orang-orang yang butuh persinggahan. Berani gak kita doa minta seperti itu? Nah, saya punya kesaksian tahun 2016-17 kurang lebih. Jadi waktu itu saya antar jemput anak saya sekolah. Dia sekolah di sebuah sekolah yang ada di sebuah komplek perumahan. Nah di situ pada saat saya jemput anak saya selalu bilang, saya masih tinggal di satu rumah di Bekasi Timur. Saya bilang sama anak saya, kita doa ya, kita minta rumah sama Tuhan, nggak usah gede-gede, yang kayak itu aja. Saya tunjuk sebuah rumah. Dan itu rumah punya pilar yang besar, megah, rumahnya besar. Anak saya selalu ketawa, dia bilang, apa-apa, bilang minta rumah jangan besar-besar kayak gitu aja, itu mah rumah besar banget, kata dia. Dan itu memang salah satu rumah yang megah di komplek perumahan tersebut. Warnanya putih, kayak istana. Setiap antar jemput sekolah saya selalu bilang sama anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua sekolah di tempat yang sama. Dan selalu saya bilang seperti itu. Kita doa ya, minta sama Tuhan, kita minta rumah gak usah gede-gede, yang kayak itu aja. Dan itu selalu, setiap hari anak saya kan sekolah, dan setiap kali sekolah lewat rumah itu kita selalu ngomong itu. Dan akhirnya anak saya selalu mendengar, dan dia tahu bahwa yang papanya bilang adalah kita doa ya, minta sama Tuhan. Nah, akhirnya enggak sampai setahun, ada dorongan yang sangat kuat. Di suatu ketika saya ngajarin anak saya untuk belajar setir mobil, kita masuk ke perumahan tersebut, ada satu klaster yang sangat tertutup. Dan ternyata di situ ada beberapa rumah yang sedang dijual. Dan kita random berhenti di satu rumah, ada pelang yang mau dijual, saya bilang sama anak saya,
Apa yang kita injek akan jadi milik kita. Percaya, rumah ini kita beli. Diketawain saya sama anak saya, karena rumah itu lebih gede dari yang saya tunjuk itu. Nah, singkat cerita, saya lupakan apa yang saya sudah ucapkan di tempat tersebut. Kita pulang, kita beraktivitas lagi, berminggu-minggu. Sampai suatu ketika, di suatu malam, saya dan istri pada saat kita ingin istirahat malam, kita mau tidur, kita lagi ngobrol-ngobrol. Saya bilang sama istri, saya ingin punya rumah seperti rumah keluarganya istri saya dulu. Tinggal di satu pinggir kota, tanahnya sangat besar. Saya bilang, tapi saya nggak mau sebesar itu, cukup 1000 meter, saya bilang, tanahnya. Terus istri saya bilang, di Bekasi mana ada tanah perumahan 1000 meter, kecuali di perkampungan. Ya namanya juga kita minta, kita doa aja. Nah ternyata rumah yang saya datangin sama anak saya yang ada pelang dijual itu mulai dorongan itu begitu kuat. Saya coba telepon agennya, saya coba tanya, saya minta semua surat-suratnya, kopinya semua untuk saya ajukan ke bank. Dan ternyata di situ tertera tanah rumah tersebut 1010 meter. Ya, tanahnya 1010 meter. Saya bilang ini kayaknya konfirmasi gitu kan. Nah kemudian kita ajukan ke bank, singkat cerita bank approve. Dan benar, rumah itu jadi milik kita. Dan Bapak Ibu tahu, harga yang saya beli itu di bawah dari nilai appraisal bank. Sampai pada saat AJB di depan notaris, itu si penjualnya nyesel jual dengan harga segitu. Karena dia dengar bank mencairkan kredit untuk saya itu lebih harganya daripada rumah yang saya beli. Wah, kita jual kemurahan dong katanya. Nah, disitulah saya mendapatkan rumah tersebut. Dan rumah tersebut lebih besar daripada yang saya tunjuk yang setiap hari saya lewat sama anak saya. Nah saya mau bilang begini, seringkali kita harus minta sesuatu yang besar sama Tuhan. Jangan takut. Malah seringkali kita meminta sesuatu yang kecil sama Tuhan, dan Tuhan sepertinya menjadi kacung kita. Tuhan jagai rumah saya, Tuhan jagai toko saya, Tuhan mobil ini, perintahkan malaikat jagai mobil ini. Itu urusan kecil yang seharusnya nggak perlu libatkan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, tetapi saya mau bilang, jangan jadikan Tuhan kacung atas hal-hal kecil seperti itu. Lakukan bagian kita, kunci mobil yang benar, kunci toko yang benar, kunci rumah yang benar, semuanya aman, pergi. Ya, pakai hikmat. Nah, ada satu cerita di 2 Raja-Raja 2. Ya dari ayat 1 sampai ayat 11 saya bacakan dengan cepat. Ini kisah yang Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering dengar. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan dengan cepat. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Mereka bersama-sama terus. Ayat kelima, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat ke-6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat ke-7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka sendiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ayat ke-9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa,
mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Dalam bahasa Ibrani disebut sanayim, yang artinya double portion, 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elisa melihat semua itu dan dia mendapatkan apa yang dia mau. Sesuatu yang sukar yang diminta. Ya, tetapi pada saat Elia terangkat ke sorga, artinya Tuhan melakukan sesuatu perkara yang luar biasa. Maka apa yang Elisa minta itu akan dikabulkan. Dan kita melihat berapa kali Elia berkata kepada Elisa, udah gak usah ikut, tinggal aja di sini. Tetapi Elisa bilang, aku mau ikut. Berkali-kali. Di sini menunjukkan bagaimana dia tidak jemu-jemu, dia tidak putus asa untuk mengikuti Elia. Nah, di sini yang bisa kita pelajari adalah mintalah yang sukar dan yang berharga. Nah, ada kisah berikutnya yang kita bisa pelajari, perumpamaan tentang hakim yang benar, yang tidak benar. Dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sama seperti tadi, Elisa dia tidak jemu-jemu, aku mau ikut. Padahal Elia bilang tinggal di sini. Tidak jemu-jemu. Nah, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Mereka yang meminta dengan tidak jemu-jemu itu akhirnya akan dikabulkan permintaannya. Mintalah dengan tidak jemu-jemu. Hal yang pertama tadi, mintalah yang sukar, yang berharga. 1 Tawarik 4 ayat 9. Ada sebuah nama di sini yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab. Nama yang saya yakin Bapak Ibu Saudara kenal. Nama yang sempat menjadi lagu yang sungguh indah dinyanyikan. Ya, nama yang tidak punya latar belakang tiba-tiba muncul di Alkitab. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Dia bukan nabi, dia bukan raja, dia bukan imam. Tapi dia berani berdoa. Namanya Yabes. Yabes yang artinya penderitaan. Dia tahu hidupnya mengandung penderitaan. Yang buruk nasibnya, tapi dia berani meminta yang besar. Sehingga ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. 1 Tawarik 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Itu Yabes. Padahal dia punya alasan untuk mengasihani dirinya sendiri. Padahal dia punya alasan untuk dia mengutuki dirinya sendiri. Tapi dia berani berdoa. Meminta sesuatu yang besar.
Yabes yang artinya penderitaan, yang buruk nasibnya, berani meminta yang besar, sehingga ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang hidupnya lebih baik daripada Yabes, jauh lebih beruntung daripada Yabes, beranikah berdoa yang besar? Mazmur 2 ayat 7-8. Dalam Alkitab Terjemahan Baru dikatakan di ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat ke-8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, masih ayat yang tadi ayat 8 dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mintalah, maka semua bangsa aku berikan kepadamu dan seluruh bumi kujadikan milikmu. Dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan Good News Translation dikatakan, I will announce, says the King, what the Lord has declared. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ayat ke-8, ask. And I will give you all the nations, and the whole earth will be yours. Ask big, minta yang besar. Ya, mintalah kata Tuhan. Nah, saya mau katakan dari Mazmur 2 ayat 8 ini dikatakan, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saya mau katakan kelimpahan ada di mana-mana. Mintalah itu. Seperti yang saya bilang, saya tidak menganut teologi kemakmuran, tapi saya juga tidak menganut teologi penderitaan. Terjadilah menurut iman Bapak Ibu Saudara semua ya. Matius 14 ayat 25 sampai 31. Ini kisah Petrus yang berjalan di atas air. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu sesuatu yang sulit. Melawan hukum alam, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Cerita ini mengandung arti mintalah sesuatu yang luar biasa dan mulailah percaya. Karena banyak juga orang minta sesuatu yang luar biasa tapi bimbang. Seperti Petrus pada saat dia minta, Tuhan udah kabulkan dia berjalan di atas air tapi dia bimbang. Seringkali kita minta sesuatu sama Tuhan, oh iya masa iya ya, apa mungkin ya. Kata si itu aku gak bakal sembuh, dokter bilang kayaknya vonisnya aku bakal selesai. Pengacara itu bilang rumahku akan disita, hutangku gak akan kebayar. Nah itulah yang membuat kita bimbang. Jadi mintalah sesuatu yang luar biasa dan mulailah percaya. Mintalah apa yang tidak mampu kita lakukan. Jangan meminta yang sebenarnya kita mampu lakukan. Karena itu bagian kita kalau kita mampu lakukan. Jika kita menganggap Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, maka mintalah sesuatu yang besar. Jika kita menganggap tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka mintalah sesuatu yang mustahil yang engkau bisa lakukan. Jika kita menganggap Tuhan kita ajaib, maka mintalah sesuatu yang ajaib untuk dia lakukan. Ingat kisah Goliat? Goliat sempat tersinggung dengan Daud saat Daud menghadapinya dengan tongkat. Ayat 43 dikatakan dalam kisah tersebut, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Tersinggung Goliat.
Nah, datangi Tuhan yang besar dengan suatu tantangan yang besar, bukan sebuah permintaan yang kecil, yang sebenarnya kita sendiri pun mampu melakukannya. Ya, saya ulangi, datangi Tuhan yang besar dengan suatu tantangan yang besar, bukan sebuah permintaan yang kecil, yang sebenarnya kita sendiri pun mampu melakukannya. Sehingga mungkin Tuhan akan berkata, kacungkah aku, maka engkau mendatangiku dengan permohonan-permohonan yang sebenarnya engkau bisa lakukan. Goliat aja tersinggung. Apalagi Tuhan kita yang lebih besar daripada Goliat. Lebih berkuasa daripada Goliat. Kacungkah aku, maka engkau mendatangiku dengan permohonan-permohonan yang sebenarnya engkau mampu lakukan. Nah, jika kita meminta hanya hal kecil, maka kita akan menerima hal-hal kecil. Jika kita meminta hal yang besar, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan dalam melakukannya untuk kita. Sehingga kita akan bersaksi tentang Tuhan yang melakukan perkara besar, bukan perkara biasa-biasa. Tuhan kan bilang, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Masa kita mau menceritakan perkara-perkara kecil tentang Tuhan kita yang besar? Makanya harus minta sesuatu yang besar supaya kita bisa ceritakan sesuatu yang besar tentang Tuhan kita. Mintalah sesuatu yang besar, mintalah sesuatu yang langka, mintalah sesuatu yang di atas rata-rata, mintalah sesuatu yang luar biasa. Jangan batasi ketidakterbatasannya Tuhan dengan keterbatasan logika dan pikiran kita. Percayalah akan kuasanya yang besar, yang melampaui segala akal. Dan lakukanlah bagian kita, hal-hal yang bisa kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Hiduplah dalam kebenaran karena doa orang yang benar besar kuasanya. Ask for what we cannot do. Nah, nanti di session kedua, nanti saya akan membahas tentang do what we can do. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, di pagi ini saya membahas tentang meminta apa yang kita tidak bisa lakukan. Jadi mintalah sama Tuhan sesuatu yang memang kita nggak bisa lakukan. Jangan jadi anak Tuhan yang malas. Ya, jadi anak Tuhan yang all out. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, pakai otak, pakai pikiran. Segenap kekuatan, pakai tenaga. Jangan kita belum mencoba, kita udah menyerah dan kita minta sama Tuhan. Nggak ada yang salah berdoa minta sama Tuhan tentang yang kecil. Tuhan berikan aku makanan pada hari ini, nggak ada yang salah. Tuhan berikan aku kendaraan, nggak ada yang salah. Tuhan berikan aku pekerjaan, nggak ada yang salah. Tapi saya mau bilang, kalau itu Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, lakukan. Karena itu bagian kita. Ya, jadi minta apa yang kita tidak bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Amin ya. Kayak semua terbengong-bengong. Ya, saya rindu Jemaat NIC diberkati. Jemaat NIC mengalami sebuah perubahan. Paradigmanya berubah. Melihat Tuhan kita itu Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang biasa-biasa. Saya rindu Jemaat NIC itu mengalami perubahan hidupnya semakin hari semakin naik, bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Ya, saya harus memberikan pengertian bagaimana kita sebagai orang Kristen itu kita bersaing dengan dunia. Kita bukan bersaing dengan gereja lain. Dunia banyak yang belum mengenal Tuhan. Tetapi mereka yang tidak mengenal Tuhan, seringkali mereka lebih berhasil daripada anak-anak Tuhan. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Mereka nggak punya Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa kita seringkali ketinggalan dengan mereka? Nah, disinilah saya rindu. Di mana DNA gereja NIC ini adalah pemuritan. Kita memuridkan supaya murid-murid di NIC ini mengerti dan menjalani hidupnya semakin hari semakin luar biasa bersama Tuhan. Ya, jadi kembali ke kalimat awal, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara berdoa memohon sesuatu yang besar? Jangan jemu-jemu, terus sampaikan.
Dan bagian kita adalah hidup dalam kebenaran. Karena doa orang yang benar, besar kuasanya. Lakukan yang terbaik. Hidupi firman Tuhan dalam keseharian kita. Maka pada saat kita tidak jemu-jemu menaikkan itu semua, Tuhan akan berikan sesuatu yang besar buat kita. Sesuatu yang berharga. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Jadi yang pertama, mintalah yang sukar dan yang berharga. Yang kedua, mereka yang meminta dengan tidak jemu-jemu akhirnya akan dikabulkan. Yang ketiga, kita belajar dari Yabes dengan latar belakang sesuatu yang tidak baik, tetapi dia berani berdoa, meminta sesuatu yang besar. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan bangsa-bangsa, bahkan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Artinya kelimpahan ada di mana-mana. Minta sama Tuhan. Mintalah sesuatu yang luar biasa dan mulailah percaya. Petrus mengalami sesuatu yang bimbang. Sebagai contoh di situ bahwa kita harus mulai percaya. Jadi kalau kita menganggap Tuhan kita ajaib, mintalah sesuatu yang ajaib. Kalau kita menganggap tiada yang mustahil, mintalah sesuatu yang mustahil yang kau bisa lakukan. Jika engkau menganggap bahwa Tuhan kita besar, mintalah sesuatu yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita mau angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikanku keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan kuasa tubuh Kristus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, dan segala penderitaan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaranku. Darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan dan menguduskanku agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau hidup diberkati. Dan kami percaya melalui kuasa darah Yesus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari masing-masing kita berdoa, ucap syukur atas kasih Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepujilah nama-Mu. Terima kasih Kau sucikan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana, Hosana.
Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu berkorban bagi setiap kami. Menebus setiap kesalahan kami sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sayangi setiap umat-Mu di tempat ini. Menjadi umat pilihan-Mu, menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Sayangi umat-Mu di tempat ini. Sehingga apapun yang mereka kerjakan ada dalam penyertaan-Mu dan Kau jadikan berhasil. Mereka yang sakit Kau sembuhkan. Mereka yang terikat Kau lepaskan. Mereka yang berbeban berat, Roh Kudus membantu, bercampur tangan dalam segala sesuatunya, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, jemaat-Mu, NIC, biarlah Engkau terus sayangi, berkati setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami berharap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Women in God's Spirit di jam 2 siang pada tanggal 10 April. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat.
Oh iya, untuk yang mau konseling dan didoakan, NIC mengadakan konseling pelepasan pada jam 2 sampai jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia info yang wajib saudara dan saudari ingat. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 18 April di jam 10 pagi dan hanya akan diadakan satu sesi ibadah ya. Jangan lupa untuk datang. Dan untuk ibadah Paskah akan diadakan pada pukul 9.30 pagi dan 1 siang. Sekian weekly news dari NIC. God bless you. Ya, puji nama Tuhan. Yuk kita apresiasi dulu dong hari ini. Siapa yang hari ini sangat diberkati Tuhan? Yes, pastinya kita semua sangat diberkati Tuhan ya. Firman hari ini ditantang. Jemaat NIC itu ditantang. Kita harus minta sesuatu yang sukar, yang besar gitu ya. Untuk bisa mengalahkan dunia ini. Kadang kalau pikir kayaknya it's impossible gitu ya. Tapi percayalah, with God all things are possible. Yuk, beri apresiasi lagi dong. Kayaknya aduh, firmannya hari ini kayaknya aku harus keluar dari sini udah apa gitu ya. Semangat banget gitu ya. Ya, terima kasih Pastor Daniel Susanto buat firman hari ini. Dimanapun Bapak melayani, terutama di NIC ya, Bapak Gembala kita. Terus dipakai Tuhan, diberkati keluarga, Ibu Gembala juga dan anak-anak semua semakin luar biasa lagi. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman. Oh ya, saya ingin menyapa dulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir di NIC, boleh angkat tangannya? Ada yang ya, puji nama Tuhan. Welcome Ibu, welcome Bapak. Ya, kami tentunya sangat senang sekali Bapak Ibu. Ibu juga ada di belakang ya. Puji nama Tuhan. Sekiranya Bapak dan Ibu mungkin rasa happy di tempat sini, boleh bergabung dengan kita. Kita akan bertumbuh bersama-sama di NIC. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada ibadah kedua di hari ini pukul 11.30 ya. Nanti akan dilayani oleh Bapak Pastor Daniel Susanto juga. Jadi kalau yang masih haus firman Tuhan boleh tetap stay gitu ya di sini. Dan nanti ada ibadah youth, itu pukul 3 sore hari ini. Mana anak-anak youth? Youth ya, ya udah saya youth juga deh. Youthnya banyak banget gitu ya. Jangan lupa kita kasih semangat buat anak-anak muda kita. Hari ini jam 3 sore ya. Dan hari Kamis. Ya, hari Kamis kita ada ibadah tengah minggu. Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk hadir. Jadi jangan cuma hari Minggu aja, tapi kita NIC ya. NIC itu ada ibadah tengah minggu. Nanti akan dilayani oleh Pastor John Max ya pada pukul 7 malam. Dipastikan kita semua juga bisa hadir. Dan hari Kamis juga jangan lupa buat para wanita-wanitanya Tuhan. Aku pingin lihat deh tangan-tangannya wanitanya Tuhan, mana nih? Banyak sekali ya, luar biasa. Yes, wanita-wanitanya Tuhan, kami tunggu, kita ketemu hari Kamis ya, jam 2 siang. Biasanya jam 11, sekarang kita rubah jam 2 siang ya. Ibu-ibu semua, kita akan lebih mempererat satu sama lain. Pastinya kita akan membangun satu lain untuk para wanita-wanitanya Tuhan ya. Dan biasanya juga di pukul 2 siang itu ada ibadah pelepasan. Bukan ibadah pelepasan ya, konseling pelepasan. Ada konseling pelepasan kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang rindu untuk didoakan secara khusus. Atau mungkin ada sesuatu yang memang pingin didoakan, boleh. Itu hari Kamis jam 2 siang di tempat ini ya. Jadi hari Kamis itu ada banyak kegiatan di NIC. Pastikan kita semua terus semangat. Oh ya, saya juga mau ingatkan untuk cell group.
Jadi NIC itu punya sel group di 4 wilayah, Bekasi Barat, Timur, Utara, Selatan. Dan sekarang sudah berjalan, jadi Bapak Ibu kira-kira rumahnya di daerah mana nih wilayahnya? Yuk boleh bergabung, nanti untuk informasinya bisa hubungi Kak Eva sih biasanya ya. Atau siapa saja siapa saja yang volunteer di tempat ini kita pasti bantu Bapak Ibu semuanya ya. Yuk kita mau sama-sama bertumbuh. Biar NIC semakin melebarkan sayap, NIC semakin dikenal banyak orang karena memang kita punya visi misi yang jelas ya untuk memperlebar kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan persembahan kita. Seperti biasa, persembahan kita bisa dalam bentuk transfer, ada QRIS ya. Bisa juga lewat cash, ada amplop di depan Bapak Ibu. Dan pastikan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu aja pengumuman dari kami. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Puji Tuhan. Welcome home bagi yang baru pertama kali hadir di NIC. Selamat datang. Senang kita bisa beribadah bersama-sama. Inilah rumah rohani kita di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar, kita bisa juga menjadi saluran berkat melalui gereja ini. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah komunitas bicara tentang growing church, jadi gereja yang bertumbuh. Sesuatu yang disampaikan sungguh sangat sederhana, di mana di situ disampaikan bahwa jemaat yang datang itu levelnya harus menjadi member. Nanti setelah menjadi member, levelnya menjadi leader. Nah, jadi gereja yang bertumbuh itu sebenarnya hanya itu. Jemaat yang datang menjadi member artinya tertanam. Sesuatu yang tertanam itu pada saat dia berakar, dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan pada saat dia sudah menjadi member, dia menjadi leader. Makanya di NIC ini usia kita baru 1 tahun lebih, 1,5 tahun, tetapi pengerja kita mungkin sudah sekitar 60 orang. Ya, yang awal kita nggak kenal, gereja ini berdiri bukan dari sebuah persekutuan doa. Kita buka-buka aja, kemudian datang orang yang Tuhan kirimkan, entah dari mana, dari latar belakang yang berbeda. Kita berkumpul di sini, kita melayani di sini sama-sama, dan kita melihat mereka bukan hanya menjadi member, tapi juga menjadi leader, mengambil bagian dalam apapun yang mereka bisa ambil. Apa yang menjadi talenta mereka, mereka coba terjun ke situ untuk ambil. Jadi kita sedang membangun sebuah gereja yang sehat, karena sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Kita tidak mengejar pertumbuhannya, tapi sesuatu yang sehat dulu. Karena setelah sehat, otomatis akan bertumbuh. Jadi saya menantang Bapak Ibu Saudara semua juga yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan. Silakan mendaftar di lounge yang ada di depan saat keluar nanti. Seperti biasanya kita ketahui bahwa dalam ibadah raya NIC kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan yang secara tunai di kotak persembahan di arah pintu keluar, atau secara digital berupa transfer atau QR. Tetapi ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan, terutama bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini, tentang pentingnya sebuah persembahan di rumah Tuhan. Saya akan bacakan prinsip persembahan di NIC. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi,
Bahkan tidak 1 rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah, dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan, tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi, sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan, tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan lainnya, mari setiap kita angkat tangan kita atau amplop yang ada di tangan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, dan tidak alami resesi ekonomi, dan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka, karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi, Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib, Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka, bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati, bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya, dan hidupnya selalu dicintai banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekadar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Kiranya